selagi dia belum usia 12 tahun, apapun kejahatannya, maka upaya rehabilitasi, edukasi itu menjadi pilihan. Mereka tidak masuk dalam proses peradilan pidana karena belum masuk ya usia pertanggungjawabannya. Baik. Jadi tidak melihat apakah dia 9 tahun misalnya melakukan pembunuhan atau kemudian usia 10 tahun. Kan beberapa kasus yang kita terima di KPAI, banyak anak-anak usia 10 tahun yang melakukan pencabulan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, dimanapun Anda berada, apa kabar? Salam sehat dan senang sekali bertemu dengan Sobat KPAI. Saya Agnes Tampu Bolon akan menemani Sobat KPAI dalam Bincang-bincang KPAI. Tema saat ini kita adalah mengenai anak berhadapan dengan hukum. Kita ketahui bahwa kondisi pandemik saat ini banyak sekali angka kriminalitas terkait dengan anak-anak yang menjadi korban, kemudian anak-anak yang menjadi pelaku kriminalitas. Dan untuk membahas hal tersebut, di sebelah saya telah hadir beliau sehari-hari banyak sekali menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Apa kabar Ibu Putu? Alhamdulillah baik, Agnes. Iya, senang sekali Ibu bisa hadir dalam podcast KPAI hari ini. Iya, senang di sela-sela kesibukan Ibu ya. Mungkin Sobat KPAI pengen tahu lebih jauh lagi bagaimana masalah tentang anak berhadapan hukum, kemudian penanganannya seperti apa, kita akan tanya sama beliau. Tetapi sebelumnya, kita akan lihat dulu video atau cuplikan berikut ini. Diketahui dari para pelaku, kami berhasil amankan 8 orang. Dari 8 orang itu, 4 orang di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kekhawatiran dan kegalauan kita, ya, KPAI tentu saja merasa bahwa kejahatan jalanan, premanisme itu tidak hanya berkutat di pelaku dewasa. Saat ini mereka sudah menyasar anak-anak. Tadi kan kita sudah lihat ya cuplikannya, ada mengenai anak-anak yang tawuran, kemudian ada terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak. Nah sekarang kita mau fokus dulu Bu, ini anak-anak yang tawuran kemudian ada terjadi anak sebagai korban. Pandangan Ibu bagaimana ya Ibu ya? Iya Agnes, terima kasih. Kalau bicara terkait cuplikan video yang tadi kita sama-sama saksikan, itu menunjukkan bahwa kalau bicara anak berhadapan dengan hukum, itu dalam undang-undang itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah anak sebagai pelaku. Baik, ya. Anak sebagai pelaku ini usianya tentu agak berbeda. Oh, ada batasan usia, ada batasan Ibu? usia. Oh, jadi baik. kalau anak sebagai pelaku usianya 12 sampai sebelum 18 tahun. Oke. Baru bisa diproses ya dalam proses hukum. Lalu kemudian anak berhadapan dengan hukum yang kedua adalah anak sebagai korban. Anak sebagai korban usianya juga berbeda, bisa menjadi korban di usia yang paling dini sekalipun. Jadi bisa dari 0 sampai sebelum 18 tahun, itu anak-anak yang kemudian kriteria masuk dalam anak sebagai korban. Berarti anak yang dalam kandungan itu juga termasuk kalau kemudian itu menjadi korban aborsi, misalnya masih 0 tahun atau masih berapa hari, 30 hari dan lain sebagainya, belum melahirkan atau belum dilahirkan, itu sebagai korban. Kalau misalnya kita lihat kejahatannya adalah praktek aborsi misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan anak sebagai saksi.
Oh, anak sebagai saksi juga, Anak Bu? sebagai saksi baik. itu merupakan anak yang kemudian mungkin menyaksikan peristiwa kejahatan yang dialami oleh seseorang. Jadi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi itu yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Oh, jadi sobat KPAI bisa tahu nih, ini yang ABH ya Bu ya. Iya. Berarti anak berhadapan dengan hukum itu ada anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan juga anak sebagai saksi. Makanya Oh. kemudian usia pertanggungjawaban hukum bagi seorang anak yang menjadi pelaku sangat berbeda dengan peristiwa atau kejadian-kejadian atau pelaku dewasa lainnya. Apakah kemudian misalnya kalau dia usia 11 tahun, belum 12 tahun, apakah bisa masuk dalam proses peradilan? Nah, itu tentu tidak bisa, karena proses pertanggungjawaban hukumnya mulai usia 12 ke atas sampai sebelum 18 tahun. Tadi ada Ibu sebutkan masalah usia. Karena kita sering sekali nih Bu ya, sobat KPAI ya, kita sering mendengar kabar yang anak itu usianya 9 tahun, 8 tahun, tapi mereka tindak pidananya itu yang seperti pencabulan, itu bagaimana Ibu? Iya, kita tidak melihat tentang perbuatan pidananya ya bagi usia-usia pertanggungjawaban terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Baik. Selagi dia belum usia 12 tahun, apapun kejahatannya, maka upaya rehabilitasi, edukasi itu menjadi pilihan. Mereka tidak masuk dalam proses peradilan pidana karena belum masuk ya usia pertanggungjawabannya. Baik. Jadi tidak melihat apakah dia 9 tahun misalnya melakukan pembunuhan atau kemudian usia 10 tahun. Kan beberapa kasus yang kita terima di KPAI, banyak anak-anak usia 10 tahun yang melakukan pencabulan. Itu tidak bisa diproses secara hukum. Tapi apa yang bisa dilakukan adalah berupa tindakan untuk mendapatkan pembinaan, untuk rehabilitasi, untuk trauma dan lain sebagainya. Itu yang bisa diterapkan untuk anak-anak yang menjadi pelaku di usia-usia di bawah 12 tahun. Nah, kalau untuk KPAI sendiri peranannya seperti apa ini? Nah, sesuai mandat tentu saja KPAI dalam sistem peradilan pidana anak, kalau bicara anak yang berhadapan dengan hukum, Iya. kita mempunyai mandat selain di Undang-Undang Perlindungan Anak, ada mandat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana Nah, anak. sistem peradilan pidana anak itu memandatkan KPAI untuk melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap bagaimana implementasi sistem peradilan pidana anak itu berjalan. Jadi kalau bicara sistem peradilan pidana anak, itu sebenarnya keseluruhan sistem proses mulai dari anak yang dilaporkan sampai kemudian proses penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan, sampai kemudian proses pemeriksaan di pengadilan, hingga misalnya anak divonis, apakah itu divonis berupa pemenjaraan atau kemudian diberikan tindakan atau upaya untuk rehabilitasi di lembaga rehabilitasi. Nah, itu sistem tersebutlah yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak. Akhir atau tujuan dari sistem peradilan pidana anak itu tentu saja untuk memastikan anak-anak sebagai pelaku tersebut mendapatkan keadilan yang memulihkan atau restoratif justice. Itulah yang kemudian kita harapkan anak-anak bisa kembali lagi menjadi anak yang sebelum dia melakukan kejahatan lagi. Nah, Ibu Putu menarik sekali tadi Ibu mengatakan ada restoratif justice. Nah, ini pasti sobat KPAI pengen tahu restoratif justice itu apa sih, Bu? Ya, secara umum sebenarnya restoratif justice itu keadilan yang memulihkan. Baik. Nah, ini merupakan ruh dari sistem peradilan pidana anak. Kita tahu bahwa tumbuh kembang anak itu masih panjang kan gitu ya. Baik. Tapi pada saat usia belia mereka melakukan kejahatan, maka penghukuman itu harus menjadi upaya terakhir. Jadi upaya terakhir itu penghukuman. Pidana itu upaya terakhir. Apa yang harus prioritas kita lakukan adalah pemulihan. Pemulihan inilah yang kemudian kita sebut dengan keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan. Korban misalnya dipulihkan hak-haknya, pelaku anak juga dipulihkan kemudian terkait tindakannya, perbuatannya, rehabilitasinya, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif ada azas-azas yang kemudian bisa menjadi peluang bagi anak pelaku ini misalnya
adalah yang disebut dengan diversi. Diversi itu apalagi nih Bu diversi? Banyak ya, banyak ya ternyata yang mungkin harus kita gali ya. Iya. Tapi kemudian diversi itu sebagai upaya sebenarnya untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal. Oh, baik. Jadi tidak perlu masuk dalam proses pidana peradilan itu ya, Bu ya. Jadi ada yang disebut musyawarah diversi. Oh, jadi ada musyawarah juga. Ada, Bu? Itu diversi itu musyawarah yang dilakukan oleh pihak korban, orang tua pelaku anak, kemudian masyarakat, pendidik yang difasilitasi di tingkatan penyidikan yaitu kepolisian, lalu kemudian juga di tingkatan kejaksaan, dan sampai kemudian pengadilan. Jadi 3 aparat penegak hukum ini wajib mengutamakan diversi untuk kasus-kasus tertentu. Oh, jadi ada kasus-kasus apa aja itu Bu kira-kira yang bisa? Banyak sebenarnya kasus-kasus yang bisa didiversi, Mbak Agnes. Bu. Yaitu yang pertama adalah kasus yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Oh, di bawah 7 tahun. Jadi kalau misalnya ancaman pidananya di atas 7 tahun tidak bisa didiversi. Berarti seperti pencurian bisa, Bu? Ya, bisa didiversi. Oh. Nah, yang paling penting karena ruh dari sistem peradilan pidana anak ini adalah restoratif justice, walaupun kemudian kita mengetahui bahwa banyak hal yang kemudian memberatkan anak dalam setiap kejahatan, tapi prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan prioritas bagi aparat penegak hukum. Nah, Ibu, prinsip yang terbaik bagi anak ya Bu ya. Nah, tapi banyak nih Bu, pastinya Sobat KPAI juga sering dengar, masyarakat itu menilai sejak ada undang-undang perlindungan anak kok kasus untuk anak itu kriminalitasnya semakin meningkat Bu. Nah, banyak masyarakat juga bilang jangan-jangan anak-anak ini sudah tahu nih, ada KPAI, ada undang-undang yang pastinya akan membebaskan mereka kalau mereka melakukan tindak pidana kriminalitas. Bagaimana menurut Ibu? Saya pikir itu persepsi yang salah ya Mbak Agnes, karena bicara terkait undang-undang, kita tahu bahwa populasi anak Indonesia itu 1/3 dari total penduduk Indonesia. Artinya 3/4 dari populasi penduduk Indonesia harus memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Sehingga undang-undang itu dibentuk untuk memastikan mereka terpenuhi hak-haknya, terlindungi hak-haknya. Kita tahu bahwa tadi di awal bagaimana kasus-kasus anak muncul. Banyak kasus-kasus mulai dari pencurian sampai yang berat. Tadi tawuran juga, Bu. Tawuran, kejahatan seksual yang makin meningkat, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, pada saat kemudian banyaknya kasus-kasus itu, kita harus kemudian merefleksi lagi apa yang sudah kita lakukan. Apakah pencegahan yang kita lakukan sudah optimal? Apakah edukasi kepada masyarakat, kepada anak sudah optimal? Kalau pencegahan, edukasi, dan lain sebagainya itu sudah optimal, sebenarnya angka-angka itu tidak akan semakin banyak. Tapi pada saat tahapan pencegahan itu tidak optimal, maka kasus-kasus akan semakin banyak. Anak-anak yang misalnya tidak mendapatkan pendidikan orang tua, bicara tentang budi pekerti, dan lain sebagainya, banyak yang kemudian menjadi pemicu kenapa kemudian anak melakukan kejahatan. Jadi bukan karena undang-undangnya, tapi kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak itu yang belum sepenuhnya menjadi prioritas untuk melindungi anak. Berarti harus dari hulunya dulu ya Bu? Harus hulunya dulu ya, karena kasus-kasus itu kan dihilir. Iya. Kalau kita gagal di area pencegahan, maka kita akan berkutat di kasus-kasus untuk menangani dan rehabilitasi. Justru itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Pada saat itu sudah menjadi kasus, butuh penanganan itu tidak bisa sekali, tidak bisa hanya satu institusi. Semua harus mengkroyok, dinas Kementerian Sosialnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuannya, Kementerian Kesehatannya, polisi, mulai dari polisi, jaksa, hakim ya kalau bicara anak berhadapan dengan hukum, sampai kemudian dia balik untuk rehabilitasi. Jadi butuh biaya, butuh SDM, butuh banyak program kalau kemudian itu sudah menjadi kasus. Baik, sangat menarik sekali. Baik Bu, ini ada lagi nih Bu, misalnya berarti kalau korban kejahatan tadi yang Ibu sampaikan adalah arahnya yang
anak Pelaku sebagai pelaku ya. ya Bu ya. Kalau untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini harus seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh pemerintah gitu? Apakah hanya KPAI atau bagaimana Ibu? Untuk KPAI pencegahan? justru lebih pada pengawasan, Mbak Agnes. Kita tahu bahwa ada stakeholder pemangku yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk melindungi anak melalui program-program mereka, Baik. melalui program pencegahan, melalui program penanganan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita tahu bahwa angka kekerasan terhadap anak, artinya anak yang menjadi korban, belum juga surut ya, belum menunjukkan angka yang signifikan menurun. Bahkan pandemi pun tidak menyurutkan Betul. kejadian-kejadian Betul tersebut sekali, yang iya. menimpa anak-anak, mulai dari kekerasan fisik sampai kemudian seksual. Nah, kita bicara terkait program untuk melindungi anak-anak menjadi korban. Maka sasaran yang paling prioritas adalah yang pertama tentu anak tersebut. Edukasi memastikan anak itu bisa kemudian melindungi dari aspek edukasi. Lalu kemudian orang tuanya. Iya. Lalu kemudian masyarakatnya, tetangganya dan lain sebagainya. Karena kita tahu dari data KPAI, pelaku kejahatan yang paling sering muncul atau paling dominan terhadap korban-korban anak adalah orang-orang terdekat tersendiri Orang terdekat Bu. dari anak. Misalnya ayah kandung, ibu kandung, kakek, nenek, Tetangga juga bisa paman, Bu. tetangga. Ya, artinya di sekitaran anak ya. Baik. Nah, artinya kalau kemudian kita bicara tanggung jawab, maka justru tanggung jawab itulah yang harus kita kuatkan, bagaimana menguatkan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada lingkungan, sampai kemudian pemerintah daerah. Nah, itu yang harus dikuatkan. Pada saat mereka tahu tanggung jawabnya, bagaimana membuat program-program pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak, maka itu kemudian bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Berarti perlindungan itu bukan hanya dari sisi keluarga, tetapi semua lapisannya Ibu ya, baik dari pemerintah ataupun negara juga ikut ya Ibu, kita andil ya Ibu ya. Ada nggak Ibu, dari Ibu mungkin melihat selama ini dari hal-hal yang kasus-kasus yang selama ini ada, apakah hal itu sudah terjadi, sudah berjalan Ibu untuk pencegahannya, untuk penanganannya gitu Ibu? Ya, kalau bicara apakah pencegahan berjalan, pasti berjalan. Apakah sudah optimal? Belum optimal. Karena memang kalau kita lihat bahwa upaya pencegahan itu kan harus di semua lini, terutama target-target yang menjadi sasaran. Target sasaran itu kan misalnya anak, orang tua, dan masyarakat. Nah, program-program pencegahan itu masih sangat parsial ya. Jadi masih banyak yang belum ikut terlibat, masih banyak program-program hanya dijalankan oleh misalnya institusi tertentu saja atau dinas tertentu saja. Padahal kan bicara anak itu menyangkut semua elemen kan, iya, gitu ya. Betul. Jadi artinya pembiayaan juga butuh dialokasikan ya. Tapi kemudian yang paling penting adalah membangun budaya nir kekerasan. Pada saat budaya nir kekerasan itu terbangun, kalau bicara budaya kan tentu bicara pembiasaan, tentu bicara tentang bagaimana membudayakan budi pekerti yang baik dan lain sebagainya. Budaya melindungi, budaya kemudian menghargai, bagaimana kemudian memastikan anak-anak di lingkungan tempat tinggal kita itu juga sehat, selamat. Itu bagian-bagian sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memastikan tidak terjadi kekerasan. Tapi kan untuk membangun budaya ramah anak ini kan bukan hal yang mudah, Agnes. Makanya kemudian edukasi dan sosialisasi mau tidak mau itu harus menjadi upaya yang terus menerus ya. Mulai dari tingkatan yang paling rendah, tingkat RT saja. Kalau semua RT sudah menjadi RT yang ramah bagi anak, maka akan muncul keluarga-keluarga yang ramah anak juga. Berarti ini ada kerjasama ya Bu ya, koordinasi ya Bu ya. Ya. Jadi nggak masing-masing kerja Nggak sendiri. bisa, Ya. Waduh, menarik sekali kalau membahas anak berhadapan dengan hukum ini ya Ibu ya. Ya. Cuman pasti Sobat KPAI ingin tahu nih Bu, misalkan ada kasus nih Bu, di mana kasus perkara itu sudah dilaporkan di kepolisian, kemudian mandek gitu ya. Lalu ada juga kasus yang ternyata dari pihak pelakunya ingin damai,
Pastinya Sobat KPAI pengen tahu nih Bu, ini bisa dicabut atau tidak Bu? Dan kemudian untuk di KPAI sendiri, seperti apa sih Bu tindak lanjut yang dilakukan oleh KPAI apabila ada masyarakat yang datang untuk melakukan pengaduan? Baik, kita harus memastikan satu hal Agnes, bahwa tindak pidana terhadap anak itu merupakan delik umum atau delik biasa, ya, bukan delik aduan, pidana biasa ya, pidana umum, bukan delik aduan. Karena dia bukan delik aduan, maka tindak pidana terhadap anak tidak bisa dicabut. Oh, tidak bisa dicabut? Tidak bisa dicabut. Beberapa kasus kita lihat, misalnya ada anak yang kemudian dicabuli, ya kan? Contoh yang terakhir aja yang baru-baru ini adalah misalnya kasus yang di Luwu ya, Sulawesi, di mana ada seorang ada keluarga yang memiliki anak, kemudian dilakukan pencabulan terhadap anak tersebut, tapi kemudian kasusnya tidak jelas. Apakah berhentikah atau lanjutkah? Ada juga yang baru-baru ini yang terjadi misalnya di Banjarmasin, ya, Balikpapan, mohon maaf, Balikpapan. Bagaimana kemudian ada anak-anak, mungkin lebih dari satu anak yang dicabuli, yang sedang berproses. Nah, banyak kasus-kasus yang seperti ini yang kemudian proses penegakan hukumnya agak sulit ya. Agak sulit dikarenakan berbagai hal. Ada kasus-kasus di mana pelaku atau tersangka kemudian mengajak damai keluarga korban atau keluarga anak. Oh, itu ada juga Bu? Ada yang banyak seperti itu. Benar itu ada Ibu ya? Banyak dilakukan damai di atas kertas dan merasa bahwa ini sudah selesai karena kami sudah berdamai. Maka kemudian aparat penegak hukum harus kemudian tahu bahwa ini bukan delik aduan. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu secara sukarela atau tanda kutip tidak sukarela, tidak menghentikan kasus dari pelanggaran terhadap pidana anak tersebut. Jadi kasusnya terus jalan, Ibu, terus ya? jalan ya, terus jalan. Bahkan kalau misalnya ada indikasi SP3 atau dihentikan, ini akan kemudian menjadi tanda tanya. Misalnya saya sebagai orang tua korban, pasti kemudian saya merasa bahwa penegakan hukum ini tidak ada keadilan dalam proses penegakan hukum. Maka ini yang kemudian ditakuti atau kemudian menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa ini proses tidak bisa dihentikan, harus kemudian berlanjut terus. Musyawarah atau perdamaian tidak bisa menghentikan kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Meskipun dalam musyawarah itu mereka sama-sama sudah oke, setuju gitu Ibu ya. Tapi tetap berjalan. Tetap berjalan karena proses memang tidak seperti itu, bukan delik aduan. Jadi kita harus pastikan. Nah, tugas KPAI juga harus memastikan itu tidak kemudian dipetieskan. Banyak memang kasus-kasus pencabulan terhadap anak mengalami kemunduran dalam arti prosesnya yang berlarut-larut. Banyak hal yang kemudian menjadi pemicu ya untuk proses-proses yang tidak selesai-selesai tersebut. Jadi tentu saja kita harapkan kondisi-kondisi apa yang terjadi di Luwu itu, misalnya kenapa kemudian kasus yang sudah lama, apalagi pelakunya adalah ayah kandung, di mana dalam undang-undang kalau pelaku kejahatan terhadap anak adalah merupakan orang tuanya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Tambah 1/3 ancamannya. Ya kan? Artinya tambah berat. Begitu kuatnya, begitu concernnya undang-undang untuk melindungi anak. Tapi kemudian penegakannya juga harus serius. Kalau kemudian penegakan hukumnya setengah-setengah, maka semakin rentan anak menjadi korban kedua dari sistem yang tidak berpihak kepada anak tersebut. Dan untuk itu KPAI dalam tugasnya melakukan pengawasan itu, Ibu? Betul. Makanya kemudian kita harapkan laporan-laporan keluarga-keluarga atau para korban atau orang tua korban yang kemudian mengalami masalah-masalah seperti itu bisa kemudian melaporkan. Kalau kemudian sulit untuk ke KPAI, bisa kepada pemerintah setempat ya, memastikan bahwa proses penegakan hukum, proses laporan terhadap kasus mereka itu ditindaklanjuti. Berarti kalau masyarakat misalnya Bu dalam proses itu tiba-tiba dia berhenti, kasusnya nggak tahu gimana, kemudian tiba-tiba diajak damai dan sebagainya,
itu boleh ngadu ke KPAI, Bu? Iya, karena memang ada hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu hak korban adalah mengetahui perkembangan perkara terhadap kasus yang menimpa korban anak tersebut. Jadi keluarga korban, orang tua korban punya hak di situ. Saya mau tahu perkembangan laporan terhadap kasus yang menimpa anak saya sampai sejauh mana. Jadi aparat penegak hukum tidak boleh menutup-nutupi perkembangan perkara tersebut. Tidak boleh kemudian mendiamkan laporan tersebut. Harus memastikan bahwa anak-anak yang dilaporkan, apalagi kejadiannya adalah pencabulan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri, itu tentu saja mengerikan, ya. Makanya kemudian ini harus kemudian komitmen itu menjadi kata kunci untuk penegakan hukum bagi kasus-kasus anak sebagai korban kejahatan. Ini terakhir nih, Bu, rekomendasi dari KPAI, Bu, untuk orang tua, pemerintah daerah dan KL terkait perkara-perkara kasus anak ini bagaimana, Bu? Iya, anak berhadapan hukum itu memiliki kerentanan yang luar biasa. Lalu kemudian upaya pencegahan selalu menjadi jalan keluar terbaik untuk menghindarkan mereka menjadi pelaku anak, menjadi korban anak maupun saksi anak. Karena sebagai saksi pun trauma yang mereka miliki akan sangat luar biasa dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Nah, semua pihak, semua stakeholder, mulai dari yang paling kecil tanggung jawabnya, tapi memiliki yang paling kecil levelnya, tapi tanggung jawabnya paling besar, yaitu orang tua, harus memastikan lingkungan yang ramah bagi anak, dengan memastikan keluarga yang aman, yang ramah, yang kemudian memastikan perlindungan ada dalam keluarga tersebut. Lalu kemudian meningkat lagi menjadi masyarakat di sekitar yang memastikan juga perlindungan anak merupakan prioritas dalam upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar agar anak-anak yang berada dalam lingkungan komunitas mereka terlindungi, sampai kemudian keterlibatan pihak swasta, organisasi. Swasta juga, Ibu, ya? Oh, sangat. Semua berarti ya? Semua, sampai kemudian paling tinggi adalah negara. Nah, itu menjadi elemen dalam kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut. Jadi ini harus bersatu padu, harus menjadi suatu sistem untuk perlindungan. Kalau sistem itu tidak tegak, maka kita akan terus-menerus mendapat angka-angka yang kemudian akan tinggi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Aduh, terima kasih sekali Bu Putu untuk pembahasannya hari ini, untuk masukannya. Saya jadi belajar lebih banyak ini, Ibu, dan pastinya Sobat KPAI juga yang dimanapun berada banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang sangat luar biasa ya. Jadi kita perlu sama-sama saling memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak Indonesia, sama-sama saling mengasihi, bukan hanya KPAI, Ibu ya, tetapi semua lingkup yang ada di masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke, Sobat KPAI, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe tentunya podcast KPAI ya. Karena pastinya kita akan menampilkan konten-konten lain yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa notifikasi belnya ya. Salam sehat untuk anak Indonesia.